Jadi hari ini aku mau menjelaskan PowerPoint yang sudah aku buat tentang pertempuran Ambarawa. Jadi pertempuran Ambarawa adalah salah satu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi nama Ambarawa itu diambil dari nama kota yang ada di antara kota Semarang dan juga kota Magelang. Jadi di antara kota Semarang dan Magelang itu ada satu kota yang namanya kota Ambarawa. Kemudian awal bisa terjadinya pertempuran ini itu dimulai di tanggal 20 Oktober 1945. Jadi pada tanggal itu pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Battle itu tiba di kota Semarang. Kedatangannya ini itu dimaksudkan untuk mengurus tahanan-tahanan perang yang ada di penjara di kota Magelang dan juga Ambarawa yang berdekatan dengan kota Semarang. Nah, tapi sebenarnya dia datang nggak sendiri, dia datang itu membonceng Nica. Nah, kedatangan mereka ini awalnya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah saat itu menawari bantuan dan juga sepakat untuk menyediakan bahan makanan untuk para pengurus. Namun ternyata Nica yang datang bersama sekutu ini malah mempersenjatai para tahanan-tahanan perang ini. Jadi hal ini memicu kemarahan masyarakat Indonesia. Konflik bersenjata tuh nggak bisa dihindari. Jadi mulai tanggal 26 Oktober 1945 itu pecah pertempuran di kota Magelang. Ini pertempuran antara sekutu dan juga TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pertempuran berlanjut hingga tanggal 2 November. 2 November ketika Presiden Soekarno itu tiba di Magelang. Setibanya di Magelang, Presiden Soekarno itu mengadakan pertemuan dengan Brigadir Battle. Nah, dalam pertemuan ini mereka itu membuat kesepakatan sebanyak 12 butir. Salah satunya itu adalah kesepakatan tentang sekutu untuk diperbolehkan tetap ada di kota Magelang, namun dalam jumlah pasukan yang terbatas. Tapi sekutu malah menambah jumlah pasukannya. Nah, hal ini menyebabkan pertempuran kembali pecah. Pecahnya pertempuran ini itu di tanggal 20 November 1945. Ini sama pertempuran antara sekutu dan TKR. Nah, keesokan harinya itu tanggal 21 November 1945, bantuan TKR dari Purwokerto dan juga Jogja itu tiba di Ambarawa. Jadi pertempuran yang kedua ini terjadinya di Ambarawa. Nah, bantuan datang, namun di tanggal 26 November, pimpinan TKR dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, itu gugur dalam pertempuran. Nah, gugurnya Letnan Kolonel Isdiman ini digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Sudirman, yang saat itu jabatannya masih kolonel. Nah, turunnya Sudirman ini membawakan dampak yang lebih baik bagi pihak Indonesia. Jadi dia tuh memberikan siasat-siasat perang yang lebih baik. Salah satunya melancarkan serangan mendadak di semua sektor. Jadi serang terus-menerus. Nah, kemudian sementara itu bantuan itu terus berdatangan dari kota-kota seperti Jogja, Magelang, Semarang, Purwokerto terus berdatangan hingga di tanggal 12 November 1945. Nah, ketika sudah merasa pasukan sekutu itu mulai terdesak, dia mulai menggunakan taktik gelar supit urang atau dinamakan seperti pengepungan musuh dari dua sisi. Jadi musuh itu dikepung, dan karena hal ini itu jalur komunikasi mereka itu sulit. Jadi mereka sulit untuk mengatur strategi, mengatur siasat. Jadi pergerakannya itu terbatas. Nah, dengan inilah selama pertempuran selama 4 hari sampai tanggal 15 Desember 1945, pihak Indonesia berhasil memenangkan pertempuran. Ambarawa itu berhasil direbut kembali dan memaksa sekutu untuk menarik pasukannya kembali ke Semarang. Nah, kemenangan atas pertempuran ini itu diabadikan dengan didirikannya sebuah monumen namanya Monumen Palagan Ambarawa, dan juga
tanggal berakhirnya pertempuran ini, itu tanggal 15 Desember, dijadikan sebagai Hari Juang Kartika dan hari jadi TNI Angkatan Darat. Setelah itu, saya juga menuliskan 5 tokoh yang berperan dalam pertempuran Ambarawa. Ini hanya beberapa saja di antara banyak tokoh lainnya. Itu yang pertama ada Kolonel GPH Jatikusumo. Nah, Kolonel GPH Jatikusumo ini membantu dalam pengepungan dan juga pengejaran sekutu. Kemudian ada Kolonel Sudirman yang perannya cukup besar itu dalam mengatur siasat perang, dan juga ia menggantikan Letkol Isdiman yang gugur dalam pertempuran. Kemudian ada Letkol Gatot Subroto, itu melakukan pengejaran sekutu dan juga berperan dalam memberikan strategi-strategi untuk memenangkan pertempuran. Kemudian ada Letkol Isdiman yang pimpinan TKR dari Purwokerto yang gugur dalam pertempuran. Kemudian ada Kapten Surono, itu adalah kapten yang ada di bawah pimpinan Letkol Gatot Subroto. Jadi ia membantu Gatot Subroto. Kemudian sekian PowerPoint yang saya buat tentang pertempuran Ambarawa. Terima kasih.